Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustan dari kelas 27A UPP PGSD Bone VPNM. Pada hari ini, pada malam ini saya akan menjelaskan tentang jenis data, skala pengukuran, dan kurva normal. Jadi yang pertama itu tentang pengertian data. Dalam pengertian sehari-hari dapat berarti bahwa fakta dari suatu objek yang diamati yang dapat berupa angka-angka maupun kata-kata. Sedangkan jika dipandang dari sisi statistika, data merupakan fakta yang akan digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan. Kemudian jenis-jenis data. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif. Ya, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, dan observasi. Kemudian data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu data diskrit. Data diskrit adalah data dalam bentuk angka yang diperoleh dengan cara membilang dan berbentuk bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Sedangkan data kontinu adalah data dalam bentuk angka yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran, dapat berbentuk pecahan ataupun bilangan bulat. Kemudian yang kelima yaitu berdasarkan cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi serta diperoleh langsung dari objeknya. Kemudian yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya data ini dicatat dalam bentuk publikasi-publikasi. Kemudian skala pengukuran. Skala pengukuran adalah kemampuan untuk membedakan suatu nilai terhadap nilai lainnya dari suatu sifat yang diamati. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada suatu kategori tidak menggambarkan kedudukan kategori tersebut terhadap kategori lainnya, tetapi hanya sekedar kode, di mana angka yang diberikan kepada objek yang mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal lamba-lamba bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembeda juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Kemudian skala interval. Skala interval adalah skala yang mengurutkan objek berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara objek dengan objek lainnya. Adalah sama atau dengan kata lain skala yang jaraknya sama. Kemudian selanjutnya yaitu skala rasio. Skala rasio adalah data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan interval, ditambahkan dengan sifat nilai nol yang bersifat mutlak. Kemudian kurva normal. Kurva normal merupakan alat statistik yang sangat penting untuk menaksir atau meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Grafik disebut kurva normal, yaitu berbentuk lonceng. Kemudian ciri-ciri kurva normal. Yang pertama yaitu berbentuk kurva normal. Bentuk kurva normal itu menyerupai bentuk genta atau bel. Kurva normal merupakan suatu poligon yang dilicinkan, yang mana ordinatnya memuat frekuensi dan absisnya memuat nilai variabel. Bentuk kurva normal adalah simetris dengan luas rata-rata mean dan ke kanan dan mean ke kiri masing-masing mendekati 50%. Memiliki satu modus, jadi kurva unimodal.
Kemudian daerah kurva normal. Ruang yang dibatasi daerah kurva dengan absisnya disebut daerah kurva normal. Luas daerah kurva normal biasa dinyatakan dalam bentuk persen atau proporsi. Dengan kata lain, luas daerah kurva normal adalah 100% apabila dinyatakan dalam persen, dan apabila dinyatakan dalam proporsi, luas daerah kurva normal adalah 1. Yang kemudian kurva normal standar atau kurva normal baku adalah kurva normal standar atau kurva normal baku adalah kurva normal yang mana nilai rata-rata sama dengan 0 dan simpangan bakunya adalah 1. Kurva normal umumnya dapat diubah ke dalam kurva normal baku dengan menggunakan rumus Z sama dengan X kurang X rata-rata per S, di mana Z adalah nilai standar dan X adalah data ke I dari suatu kelompok data, dan X rata-rata adalah adalah X rata-rata kelompok S, dan sedangkan S adalah simpangan baku. Kemudian dari sisi lain, metode distribusi normal juga tidak lepas dari sejumlah kelemahan. Yang pertama, ini metode menggunakan distribusi normal yang salah penerapannya. Yang kedua, ketika diterapkan secara konsisten, metode distribusi normal justru membangkitkan tantangan baru yang menyulitkan. Kemudian yang ketiga, kategori yang digunakan tidak menunjukkan kinerja yang sebenarnya. Ya, jadi mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.